Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Jati Darmesti dari Prodi PGSD 1B, NIM 202180036. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem ekskresi pada manusia, yaitu proses pengeluaran sisa metabolisme. Zat tersebut diserap dan diangkut oleh darah dan dikeluarkan bersama urin, keringat, dan pernapasan. Ekskresi merupakan salah satu proses pengeluaran zat dari tubuh. Selain ekskresi, ada juga proses sekresi dan defekasi. Sistem ekskresi pada manusia melibatkan alat-alat ekskresi, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Zat-zat sisa yang dikeluarkan dari alat-alat tersebut berasal dari proses metabolisme. Ginjal mengeluarkan urin, kulit mengeluarkan keringat, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, dan hati mengeluarkan zat warna empedu. Sistem ekskresi manusia melalui hati. Hati merupakan salah satu alat ekskresi karena hati mengeluarkan urea dan amonia ke luar tubuh. Hati terletak di rongga perut bagian kanan di bawah diafragma. Hati berwarna merah tua kecoklatan dengan berat sekitar 2 kg. Bagian-bagian dari hati yaitu penampang anterior, yang kedua vena cava inferior, yang ketiga penampang posterior, yang keempat ligamentum falciform, 5 ligamentum triangular kiri, yang keenam lobus caudatus, yang ketujuh ligamentum koroner, ke-8 lobus kanan, ke-9 lobus kiri, 10 pors hepatis, 11 hepatika, 12 caudatus, 13 triangular kanan, 14 porta, 15 hepatika, 16 lobus quadratus, ke-17 ligamentum teres, 18 empedu, 19 ductus biliaris. Fungsi hati yaitu menyimpan glikogen atau gula otot yang merupakan hasil pengubahan dari glukosa karena hormon insulin. Yang kedua, menetralkan racun. Ketiga, membentuk protrombin. Sistem yang kedua yaitu kulit. Kulit merupakan salah satu alat ekskresi karena kulit mengeluarkan keringat. Keringat keluar melalui pori-pori kulit. Keringat mengandung air dan garam-garam mineral. Fungsi kulit yaitu alat pengeluaran atau ekskresi dalam bentuk keringat. Yang kedua, tempat menyimpan kelebihan lemak. Yang ketiga, sebagai indera peraba. Bagian-bagian dari kulit. Yang pertama yaitu epidermis atau lapisan kulit ari, merupakan bagian terluar yang sangat tipis. Bagian ini terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk atau stratum corneum. Yang pertama, lapisan paling luar dan tersusun dari sel yang telah mati. Yang kedua, mudah terkelupas. Yang ketiga, tidak memiliki pembuluh darah dan syaraf sehingga tidak terasa sakit dan tidak mengeluarkan darah bila lapisan ini mengelupas. Untuk lapisan yang kedua yaitu lapisan Malpighi. Yang pertama yaitu tersusun dari sel-sel hidup. Yang kedua, terdapat pigmen yang memberikan warna kulit dan melindungi dari sinar matahari. Yang ketiga, terdapat ujung syaraf. Yang ketiga yaitu dermis, lapisan kulit jangat. Lapisan dermis lebih tebal dibandingkan lapisan epidermis. Di lapisan ini terdapat bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, pembuluh darah untuk mengangkut zat-zat makanan ke rambut. Yang kedua, kelenjar keringat menghasilkan keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Yang ketiga, kantong rambut merupakan tempat tertanamnya akar rambut. Jaringan bawah kulit. Pada jaringan ini terdapat lemak yang berfungsi menahan panas tubuh dan melindungi tubuh bagian dalam dari benturan. Yang ketiga yaitu sistem
Paru-paru. Paru-paru juga merupakan salah satu alat ekskresi karena paru-paru mengeluarkan gas CO2 dan uap air. Paru-paru adalah salah satu organ terpenting dalam hewan khususnya manusia. Manusia perlu bernafas setiap saat. Jika manusia tidak bernafas dalam waktu cukup lama, maka manusia akan pingsan atau mati. Bagian penting paru-paru sebagai berikut. Yang pertama yaitu trakea atau batang tenggorokan berupa pipa tempat lalunya udara. Udara yang dihirup dari hidung dan mulut akan ditarik ke trakea menuju paru-paru. Yang kedua yaitu bronsi, merupakan batang yang menghubungkan paru-paru kanan dan kiri dengan trakea. Yang ketiga yaitu bronchiolus, merupakan cabang-cabang dari bronchi berupa tabung-tabung kecil yang jumlahnya sekitar 30.000 buah untuk satu paru-paru. Yang keempat yaitu alveoli, merupakan ujung dari bronchiolus yang jumlahnya sekitar 600 juta pada paru-paru manusia dewasa. Paru-paru berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang tidak dibutuhkan tubuh. Selain itu masih banyak lagi fungsi paru-paru di antaranya penjaga keseimbangan asam basa tubuh. Bila terjadi acidosis, maka tubuh akan mengkompensasi dengan mengeluarkan banyak karbon dioksida yang bersifat asam keluar tubuh. Yang terakhir yaitu ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di rongga perut sebelah kanan dan kiri ruas tulang belakang. Letak ginjal sebelah kiri lebih tinggi dari ginjal sebelah kanan. Itu karena di atas ginjal sebelah kanan terdapat hati yang berukuran besar. Bentuk ginjal seperti biji kacang berwarna merah keunguan dengan panjang sekitar 10 cm dan berat sekitar 200 gram. Ginjal dibungkus oleh semacam selaput tipis yang disebut kapsul. Bagian-bagian dari ginjal yaitu pertama, korteks. Korteks adalah bagian ginjal yang terdapat bagan Malpighi. Yang kedua yaitu nefron. Nefron adalah tempat penyaringan darah. Di dalam ginjal terdapat lebih dari 1 juta buah nefron. Yang ketiga yaitu medula. Medula terdiri dari 9 sampai 14 bagian yang berbentuk piramid. Yang keempat yaitu pelvis. Pelvis merupakan tempat bermuaranya tubulus, yaitu tempat penampungan urin sementara yang akan dialirkan menuju kandung kemih melalui ureter dan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Yang kelima yaitu glomerulus, tempat penyaringan darah yang akan menyaring air, garam, asamino, glukosa, dan urea. Yang keenam yaitu kapsula Bowman, adalah semacam kantong atau kapsul yang membungkus glomerulus. Yang ketujuh yaitu tubulus contortus proximal, adalah tempat penyerapan kembali atau reabsorpsi urin primer yang menyerap glukosa, garam, air, dan asam amino. Yang kedelapan yaitu lengkung Henle. Yang kesembilan tubulus contortus distal, tempat untuk melepaskan zat-zat yang tidak berguna lagi atau berlebihan ke dalam urin sekunder. Yang ke-10 yaitu tubulus collectivus, adalah tabung sempit panjang dalam ginjal yang menampung urin dari nefron untuk disalurkan ke pelvis menuju kandung kemih. Sekian dari video poster saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.